Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi bimbingan dan konseling tentang implikasi pendidikan pada generasi A atau Alpha. Generasi Alpha merupakan sebutan bagi anak-anak yang lahir pada tahun 2010 sampai 2024. Generasi ini dianggap paling mengerti terhadap teknologi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti generasi Y dan Z karena mereka tumbuh bersama teknologi itu sendiri. Karakteristik utama dari generasi Alpha yakni menjadi generasi terbesar dan terpintar, serta sangat dekat dengan teknologi sehingga sangat cepat dalam menyerap teknologi terkini. Karena tumbuh dengan teknologi, maka tentu saja hal ini membawa dampak bagi anak-anak, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak positifnya, segala kegiatan menjadi mudah karena dikerjakan oleh teknologi. Sedangkan dampak negatifnya menjadikan anak kurang bersosialisasi, terbawa arus budaya yang menyimpang dari norma masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak-dampak yang akan terjadi, sebagai pendidik atau orang tua wajib memberikan alternatif pendidikan yang tidak hanya mengajarkan anak tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, melainkan harus diimbangi dengan pendidikan karakter yang baik. Dengan pendidikan karakter, maka anak-anak tidak hanya mampu menguasai teknologi, melainkan memiliki karakter yang baik pula. Yang pertama yaitu mereka busi, dominan, dan sangat suka mengatur. Yang kedua, mereka tak suka berbagi. Yang ketiga, mereka tidak mau mengikuti aturan. Dan yang keempat, teknologi menjadi bagian hidup dari generasi Alpha. Ciri-ciri yang lebih signifikan dari generasi Alpha yaitu sejak lahir mereka sudah hidup di dunia dengan perkembangan teknologi yang pesat. Gadget adalah sudah menjadi bagian dari hidup mereka sebelumnya. Mereka tumbuh dengan iPad di tangan dan tidak bisa hidup tanpa smartphone dan mampu mengoperasikan gadget hanya dengan mengenali tombol-tombolnya. Perubahan teknologi yang masif ini membuat anak generasi Alpha sebagai generasi paling transformatif. Generasi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan umur mereka yang masih sangat muda, mereka memengaruhi putaran ekonomi dunia. Menurut ahli strategi pemasaran, Christine Carter, generasi Alpha menghabiskan 18 juta dolar per tahun hanya untuk konsumsi mainan, pakaian, dan perangkat teknologi baru yang cuma ada di zaman ini. Kemajuan teknologi yang pesat ini kedepannya akan memengaruhi mereka, mulai dari gaya belajar, materi yang dipelajari di sekolah, sampai dengan pergaulan mereka sehari-hari. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi batasan, jarak semakin tidak berarti, pergaulan tidak lagi ditentukan dari faktor lokasi. Tidak heran, dan semua yang mereka dapatkan membuat generasi Alpha ini menjadi lebih cerdas dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Pendidikan karakter. Seperti yang kita ketahui, generasi Alpha merupakan generasi yang bahkan tidak membutuhkan pendidikan tentang teknologi. Mereka bahkan jauh lebih cerdas dibandingkan dengan guru-gurunya di sekolah. Hal ini justru menjadi fokus perhatian pada generasi Alpha, yakni pada pembentukan karakter dari anak-anak Alpha. Siswa pada level PAUD hingga SLTA ialah mereka yang masuk kategori generasi Alpha. Kelahiran dari tahun 2010 hingga tahun 2024 itu adalah generasi Alpha. Generasi ini sudah sangat akrab dengan teknologi. Kecepatan mereka dalam mengoperasikan teknologi untuk mencari informasi dan melakukan komunikasi secara instan sangat luar biasa. Tanpa perlu diajari, mereka bisa mempelajarinya sendiri. Oleh sebab itu, mereka tidak hanya menjadikan guru dan buku di sekolah sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi gawai yang ada di tangan akan menjadi tempat berselancar sebagai sumber belajar. Peranan guru sebagai tenaga pendidik. Di sini guru punya tantangan tersendiri untuk menghadirkan proses belajar yang kreatif dan atraktif agar siswa tertarik menyimak pelajaran. Jika tidak, yang ada siswa akan merasa bosan dan mengantuk karena karakter siswa pada dua generasi ini mudah bosan. Agar kelas menjadi hidup, guru bisa memancing dengan melempar suatu permasalahan, kemudian memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat dan berdebat dengan sesama siswa lain. Lalu guru ikut dalam proses pemecahan masalah sehingga akan terbiasa berpikir inovatif, kreatif, dan kritis.
Pembentukan karakter. Perlu kita ketahui bahwa tidak sepenuhnya pembentukan karakter anak adalah kesalahan orang tua, melainkan terdapat banyak hal, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, serta berkembangnya ilmu pendidikan dan teknologi yang begitu pesat. Namun orang tua memiliki peran penting atau besar dalam pembentukan karakter anak, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan pertama dimulai dari keluarga, sehingga orang tua adalah faktor pertama dan utama tentang terjadinya pembentukan karakter anak.